kalau kalian kurang, biasanya itu nggak tegak diagnosa. Nah ini yang pertama itu pasien datang dengan keluhan mata merah. Ini 90% selalu keluar di OSG, nggak pernah enggak. Tapi udah berkali-kali kadang diulang, salah juga diagnosa. Kadang benar diagnosanya tapi pemikirnya kurang, itulah ya. Jadi mata merah ini banyak kali diagnosanya. Jadi kalian harus tahu dulu ini mata merah yang kena di bagian mana, di bagian luar, di bagian tengah, atau di bagian dalam. Cara untuk mengetahui itu adalah dengan menanyakan apakah kabur atau tidak. Jadi maka mata merah itu abang bagi menjadi dua, mata merah visus normal, artinya cukup merah, nggak ada pandangan kabur atau penurunan penglihatan. Yang kedua ada yang visusnya sudah turun. Berarti logikanya kalau visus normal hanya mengenai mata bagian luar, betul kan? Mata bagian luar apa aja? Oke, yang pertama kelopak mata atau palpebra, berarti radangnya namanya blepharitis. Yang kedua, terus lagi ke dalam, konjungtivitis. Yang ketiga, kalau dia mengenai bagian sklera, di mana terdiri dari episkleritis dan skleritis. Kalau visus turun berarti dia sudah mengenai mata bagian tengah. Biasanya media-media refraksi yang berfungsi sebagai media antara cahaya, yaitu namanya kornea. Maka diagnosanya keratitis. Nah, jadi ya apa-apa Kak? Sambil ya. Nah, jadi yang paling sering salah itu adalah ini tiap tahunnya kejadiannya kayak gitu terus. Berarti kamu juga harus pikir kira-kira kenapa. Pulang-pulang dari OSG ada yang menegakkan konjungtivitis, pulang-pulang dari OSG ada yang menegakkan skleritis. Kira-kira menurut kalian itu missnya di mana? Dia udah pede kali ini mata merah itu normal, palpebra normal, ya kan? Dia pede kali di antara dua ini, tapi salah-salah juga. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pemikirnya nggak dilakuin dia, seperti yang abang jelaskan. Kalau kalian lewati aja satu, nggak keluar, coba. Kalian tahu dia konjungtivitis dari mana? Kalau dosennya bilang dijumpai injeksi konjung, itu nggak? Keluar nggak hasil ini kalau kalian bilang? Maksudnya kalau kalian nggak periksa nggak akan keluar. Foto klinis yang dikasih dosen itu tujuannya bukan untuk menegakkan, tujuannya untuk mencari jenisnya. Misal konjungtivitis bakteri kah dia, virus kah, itulah tujuannya foto tadi. Kalau dia sklera, nanti kata dosennya dijumpai adanya injeksi siliar. Kalau dia keratitis, maka nanti dijumpai adanya injeksi korneal atau perikorneal. Gimana kita mau dapat informasi ini kalau kita nggak periksa dan kita nggak bilang? Jangan harap. Makanya keluar visus normal, mata merah, visus normal, semua merah. Keluar konjungtivitis keluar skleritis. Ya udah, berarti kalian nggak periksa. Kecuali kalian orangnya visual kali, kasih gambar sama kalian langsung tahu. Ada orang cara belajarnya bisa mikir. Nah, kalau udah bisa tentukan aja dulu. Ini konjungtivitis, ini skleritis, ini keratitis, udah dapat informasinya. Baru boleh kalian tentukan etiologinya. Maka blepharitis itu abang bagi jadi 3. Blepharitis bakteri, semua blepharitis bakteri. Blepharitis cuma ada 2, squamosa, nama lainnya seborrhoid ya, atau ulceratif. Konjungtivitis banyak, tapi yang masuk di OSG 3 aja, bakteri, virus, sama alergi. Episkleritis sama skleritis bedanya di mana bang? Kalian tanya aja. Kalau dia skleritis nyerinya minimal. Kalau dia kalau dia yang skleritis nyerinya terasa lah nyerinya bang. Kemudian kalian uji phenylephrine. Ini dilakuin bang? Enggak, di penunjang ini nanti. Kan nggak boleh kan, pasiennya probandus. Ngapain kita tetesin phenylephrine 2,5%? Jadi nanti kalian bilang di penunjang kita tetesin phenylephrine 2,5% akan positif pada
episkleritis. Apa maksud dari positif? Ketika kalian teteskan itu, tiba-tiba merahnya hilang. Nah, itulah makna dari episkleritis. Oke, kalau dia keratitis ada 3 juga. Ada bakteri, ada virus, ada jamur. Nah, banyak bang ya. Jadi belum abang masukin semua. Ini yang sering keluar aja. Tapi nggak susah sebenarnya. Nggak susah kali. Mindsetnya harus mudah. Kenapa? Karena biar kalian enak. Jadi cara belajarnya adalah hafal kata kunci, baru boleh nengok gambar. Nggak boleh nengok gambar duluan. Jadi kalian harus hafal dulu kata kunci yang abang tuliskan, baru boleh kalian tengok gambar. Nanti PDF-nya pasti abang bagi. Sengaja abang bagi di akhir-akhir aja, biar kalian nanti fokusnya sini dulu. Oke, sekarang kita masuk kata kuncinya. Pertama squamosa. Squamosa kata kuncinya adalah sisik putih. Ulceratif kata kuncinya adalah edem plus merah. Oke. Bakteri kata kuncinya kalau dia konjungtivitis yang kalian tengok adalah sekret yang keluar dari matanya. Sekretnya berwarna mukopurulen. Mukopurulen itu artinya keruh berwarna, bisa kuning, bisa hijau, bisa coklat seperti. Kalau virus malah dia jernih. Kalau alergi nanti dijumpai gambaran seperti sisik ular atau cobblestone appearance. Apa dulu kata kuncinya? Nggak boleh nengok gambar. Apa dulu kata kuncinya? Dari kata kunci baru kita lihat di gambar. Kalau bakteri nanti dijumpai adanya ulkus, virus dijumpai nanti adanya lesi dendritik, jamur nanti dijumpai adanya Phaeatericide. Bang, susah kali bang, nama-namanya gampang. Kalau mau gampangnya tahu apa? Anamnesis saja. Bakteri itu pasti ada riwayat lensa kontak, penggunaan softland yang tidak steril. Kalau dia jamur itu dia petani, riwayat terpapar tanaman. Kalau dia virus nanti, menurut kalian lah, duluan sakit mata karena virus atau sakit kulit biasanya? Kulit dulu lah. Berarti ada riwayat sakit kulit. Riwayat herpes sebelumnya. Oke, nanti abang bagi PDF-nya. Bentar ya. Ini cek lagi. Masih ada sekitar 4 menit lagi, nggak apa-apa. Sekarang fokus, kita tengok gambarnya. Ada lightning wave, casan yang ini, bukan type C dia. Ada bawah enggak? Oke, nggak apa-apa kalau ada. Yuk. Ya pas tadi. Yang dulu ya. Sudah ada ini ya. Oke, fokus ya. Sekarang kata kunci dari squamosa apa? Kata kuncinya sisik putih. Kita cari sisik putihnya, ini dia. Nanti aku bagi kok PDF-nya ya. Ini sisik putih, sisik putih, sisik putih, sisik putih. Sengaja abang nggak bagi sekarang, nanti kalian langsung nengok fotonya, nggak mau hafal lagi. Kalau langsung nengok fotonya, habis itu udah jadi. Kalau ulceratif kata kuncinya edem dan merah, bengkak dan merah. Ini dia. Ya, nampak ya? Nampak? Oke. Kalau dia bakteri, sekretnya kita lihat. Kalau konjungtivitis, sekretnya mukopurulen, kira-kira bentuknya gini. Jadi warna sekret yang keluar itu bisa kuning, bisa hijau, bisa coklat, bisa abu-abu, terserah dia. Kalau virus, tanya aja sama pasiennya, sekret yang keluar itu jernih. Kalau dia cobblestone seperti sisik ular, kira-kira gini bentuknya. Jadi kalian buka dulu kelopak matanya gini, baru kalian nilai. Paham? Ya. Kemudian sklera. Sklera itu paling gampang negainnya. Nih. Sklera itu dia bentuknya gini. Apa yang bisa kalian tangkap dari sini? Nampak? Apa yang bisa kalian tangkap dari ini? Bahwasannya merahnya di mana? Lateral ke belakang. Jadi kalau dia konjungtiva, itu merahnya malahan di depan, paham? Kalau dia sklera itu merahnya, kalian harus suruh pasiennya nengok ke sini dulu, baru nampak merahnya nanti dari sini ke belakang. Jadi bedain sklera sama konjungtivitis itu gampang kali.
Udah dibilang dosennya injeksinya di mana, udah dikasih foto, nggak bisa juga bedain, ya. Jadi hati-hati belajar bagus-bagus, oke? Nah, sekarang kita masuk ke ini keratitis. Keratitis kata kuncinya kalau dia bakteri adalah ulkus. Kira-kira gini bentuknya. Warnanya putih, ada endapan nanah di bawah, ya. Yang susah itu yang bagian ini luar. Kalau virus nanti dijumpai lesi dendritik. Dendritik itu bentuknya kayak mana bang? Kayak alur gitu dia. Sabar ya, salah satu ya. Ini kalian tengok. Nanti abang sana. Dendritik yang mana? Bukan yang hitam, tapi yang samping-sampingnya kayak awan. Jadi jangan warna hijaunya kalian tengok. Oke? Nah, coba. Dendritik itu yang mana? Bukan yang hitam. Ada nampak nggak? Oke. Salah satu dulu ya. Jadi bukan yang hitam, tapi yang bagian-bagian sampingnya. Kan ada kayak awan tuh, kayak alur. Jadi jangan warna hijaunya, tapi alurnya yang kalian tengok itu virus. Nih. Bukan yang hitam di tengah, tapi yang di samping-samping mengelilingi kayak benang. Itu dendritik. Paham? Nah, kalau dia vetericide itu seperti rambut berbulu. Bentuknya gini. Yang kalian tengok jangan warna hijaunya, jangan juga bagian mata yang di tengahnya, yang ini. Kan ada tuh dari sini ke sini, semacam rambut. Paham? Kayak agar-agar itu. Ya ini, dari sini ke sini. Itu jamur. Oke? Nih. Dari sini ke sini, bukan yang ini ya semua. Dari sini ke sini. Ini rambut ini. Tengah kan ada nih kayak rambut. Nampak? Itu jamur. Nampak? Oke. Kalian sini coba. Kalau dia veteri atau jamur, nanti dia yang kalian tengok itu bukan yang tengah, bukan juga warna. Kalian nampak nggak ini? Dari tengah ke sini kayak ada rambut lurus. Coba dekat lagi. Nampak? Nampak nggak? Dari sini ke sini, ini. Nampak? Nampak nggak? Betul nih, nggak nampak? Kalian tengok ya. Apa? Boleh, ntar ya. Nih, sini. Apa yang kalian ragukan coba? Yang kayak rambut itu kan injek. Bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Iya, ini. Udah kering loh tadi semua. Oke, coba. Ya, coba lah bahasa aku nanti nampung air hujannya. Aku juga. Kalau kita minta tolong lain. Yang uji phenylephrine itu kan penunjang. Kami kan nanti pakai MRA itu udah pasti ada bang. Gak pasti ada. Ya pasti ada. Makanya pernah keluar splenitis, phenylephrine itu gak dilakuin dan juga gak diminta. Tapi itu zaman abang osis itu diminta deh. Sebelum ada MRA kalian ini, kita bebas berkreasi kalau ada MRA. Sekarang ada MRA, kita udah jelas itu baku. Pas kita minta nggak ada pula hasilnya kan. Berarti rata-rata apa bang kalau misalnya mata penunjang yang kayak wajib gitu? Ini bisa abang prediksi juga. Ini malah kadang nggak mau memprediksi juga. Injeksi Karena ucapkan penguji. ya kalau penguji baik bisa diucapin. Rata-rata malah dikasih loh bang, nggak dibilang injeksi gitu, nggak ada dibilang interpretasinya. Dikasih foto langsung. Ya udah kan. Kalau ini berarti di Palpe berangkat. Yang paling yakin kali yang bikin kalian ragu cuma 3 ini aja sebenarnya. Semua mata merah. Tadi aku udah jelasin merahnya di mana. Kalau dia sklera di belakang. Kalau dia konjungtiva kalian fokus tengok sekret atau kobel. Kalau keratitis makanya ulkus, dendritik atau ini ada anamnesis yang bisa kalian tanyakan. Makanya abang nggak
menyarankan untuk hafal foto langsung, enggak. Berarti emang harus dari praktisnya. Iya betul, pempis harus lengkap, mind map harus hafal. Oke, nah tantangannya lagi adalah di tata laksana. Tata laksananya banyak. Jadi dia beda-beda pendekatannya. Udah habis ya? Bang, kalau misalnya nggak ada penunjang khas, tapi kan ada tuh bagian penunjangan nanti di MRE, apalah yang kami tulis bang, darah lengkap gitu kita ada bang? Boleh, betul. Kalau nggak ada kan keranjang sampah kita kan selalu ada. Darah lengkap. Minimal dapat 1 poin. Ya kan? Kemarin kami LO episklerotis nodula. Itu Keluar ada phenylephrine-nya. enggak. Nyeri. Nyerinya nyeri kali kan. Tapi Nyeri kali? episklerosis. Iya. Nyeri kali. Iya. Nyeri kali. Iya. Apa Episklerotis nodula. RPT-nya? Penyakit bawahnya apa? RA, SLE, TB, pasti ada. Enggak ada. Pasti ada. Kemarin yang Apalagi yang nodular. Pasti ada harusnya. Bang, pas episkleritis sama skleritis itu berapa? Ini 3 ke bawah, 4 ke atas, kemarin 4. 4 malahan. Harusnya skleritis deh. Tapi kata dokternya episklerotis nodula. Ada fotonya? Ada kalian foto? Ada. Ada kalian foto? Buangnya, bentukan matanya? Enggak. Pokoknya kayak tadi gambar tadi merah ke belakang, tapi kayak ada petergium, mirip petergium. Nodular berarti. Di ujian OSCE, kalau ini yang keluar, nanti kalian jangan tegain adanya nodular gitu, itu nggak usah. Kalian cukup episkleritis sama skleritis saja. Itu buang-buang sampah itu kalau di LOG itu. Biar di OSCE nggak keluar lagi. Satu. Yang kedua, harusnya itu nyeri. Coba kalian tanya, WA aja dokter Zalbi kalau nggak. Ya kan? Satu bisa kalian tanya tentang nyerinya, yang kedua bisa kalian tanya tentang uji phenylephrine-nya. Jadi harusnya ini ada. Apalagi kalau kita ragu, dia bilang dia nyeri pula, harusnya sklera lah. Epi itu bagian luar yang kena, makanya dia nggak nyeri. Sklera bagian pusat, sentral, makanya dia nyeri. Kira-kira gitu. Oke? Harusnya nyeri nih. Harusnya nyeri. Iya, nyeri katanya. Ya, harusnya dia epi kan? Ah, Harusnya skleritis bu kalau begitu. Tapi ada nodulnya. mirip petergium tapi nyeri. 40 skala jadi. Ini aja lapar ya. Sumpah. Aku yakin kali nih kalau masalah ini, serius. Karena dia nyeri tapi minimal kalau episkleritis. Oke lah, mungkin itu diarahin ke episkleritis nodular. Nyerinya mungkin ada. Tapi karena ada nodulnya, terbuang jadinya skleritisnya. Karena yang ada klasifikasi kan cuma episkleritis kan, episkleritis difusa, apa nodular, apalagi lupa bang, difusa gitu lah, ya. Yang ada klasifikasi cuma ini. Nah obatnya yang agak susah kalian hafal. Jadi pertama kalau dia datang dengan blefaritis, ya, pertama kalian kompres hangat lah. Kemudian karena posisinya di luar, kalian kasihnya salep atau tetes. Blefaritis kalian kasih salep atau tetes? Salep lah, kan yang bisa di luar kan. Oke. Berarti chloramphenicol eye ointment 2% untuk nomor 1 sigma UE, jangan lupa buat kode misalkan polydextra. Nah inilah kadang kurang-kurang dari kita di sini. Maka diagnosa lengkapnya misalkan konjungtivitis bakteri polydextra, ya jangan lupa kayak gitu. Kalau dia datang dengan keratitis dan konjungtivitis, ini obatnya sama. Kalau dia disebabkan karena bakteri, tetap dikasih chloramphenicol. Ini tetes atau ointment? Kalau udah keratitis sama konjungtivitis mana? Drop 1% FLS nomor 1 3 DD 1 misalkan OS. Kalau dia virus kasih antivirus
R asiklovir, eye drop 3%, FLS nomor 1 3 DTT 1, misalkan ODS yang kena dua-duanya. Kalau dia karena jamur, kasih anti jamur namanya R natamisin. Eye drop 5%, FLS nomor 1 3 GTT 1, Opodin Extra. Terakhir, kalau dia karena alergi, kan ada alergi satu kan, hasil anti alergi namanya bukan cetirizine kalau di mata, namanya sodium kromoglicate. Drops 2%, FLS nomor 1 3 GTT 1. Apa coba yang susah dari sini? Apa yang susah? Sedianya beda-beda kan? Ya kan? Obatnya pun banyak yang baru-baru. Nah, abang ada cara mudah. Jadi caranya pakai tangan. Pertama gini. Ini cara ingatnya bakteri, virus, jamur. Bakteri, virus, jamur 135. Bakteri, virus, jamur 135. Bakterinya 1%, virusnya 3%, jamurnya 5%. Itu dulu. Paham? Berarti kalau bakteri chloramphenicol 1%, kalau virus asiklovir 3%, kalau jamur natamisin 5%. Paham ya? Di antara 3 jari abang ada 2% dan 2%. 2% untuk chloramphenicol yang eye ointment, 2% lagi untuk yang alergi sodium kromoglicate. Paham? Paham ya? Jadi urutannya adalah 2 1 3 5 2. 1 bakteri, 3 viral, 5 jamur, chloramphenicol cream anti alergi. Janganlah kalian ingat sediaannya, ingat juga lah obatnya, ya kan? Nanti ingat sediaannya, tapi nggak ingat obat. Apa lah ya yang anti jamur kemarin, ujung-ujungnya ya kan? Kalian nistatin misalkan, nistatin tapi beda lah ya kan? Obat inilah obat, nistatin tapi beda, jamur juga, tapi nggak pada mata. Jadi hafal ya, tantangannya adalah nama obat, sediaan obat, kemudian dextrasidestrate. Kalau dosis kan udah abang tuliskan, abang pukul rata 3 digit 1, oke? Kecuali pada kasus ini. Nah, kalau pada kasus ini berarti obatnya penyakit TIS-nya ini bukan karena bakteri, bukan karena virus, bukan karena jamur, tapi karena penyakit sistemik RA, SLE, TB. Maka obatnya adalah steroid. Steroid itu bisa kalian pakai triamcinolone. Nanti nambah lagi apa lagi gitu? Asetat, eye drop 1%, FLS nomor 1 3 GTT 1 maupun di Dextra. Karena dia jadi boleh kalian kasih paracetamol. Nah, apa yang kalian ragu dari sini? Ini wajib keluar di OSIS, jangan sampai salah. Sorry, ya Allah. Allah. Ini dah. Sudah dipilih.